dalam membangun rumah, ada suatu material yang sangat penting, yakni suatu material yang tak bisa lepas dari proses pembangunan sebuah rumah, yaitu sebuah material yang disebut bata. Dulu dalam membangun rumah biasanya menggunakan bata merah, namun sekarang sudah ditemukan yakni bata ringan, bata yang berwarna putih seperti ini. Bagaimana cara menghitung kebutuhan sebuah bata ringan saat proses pembangunan sebuah rumah tinggal? Apakah meter persegi? Apakah meter kubik? Ataupun bahkan biji? Kali ini kita akan mencoba membahas cara menghitung kebutuhan sebuah bata ringan. Bagaimana kelanjutannya? Ikuti terus video ini. Seiring perkembangan zaman yang begitu cepat, dinamis, dan modern, telah ditemukan sebuah bata, yakni sebuah bata ringan yang berwarna putih seperti ini. Dari segi keuntungan, bata ini lebih cepat proses pemasangannya karena dia lebih besar dibanding bata merah. Adapun keuntungan lain yakni kita bisa hemat di proses pekerjaan struktur. Karena dia benar-benar ringan, maka bisa menghemat pada balok beton, kolom beton, dan juga pondasi. Satu biji bata ringan, model atau bentuknya seperti ini, memiliki ukuran tinggi atau lebar yakni 20 cm. Untuk panjangnya ini yakni 60 cm. Sedangkan untuk ketebalan ini memiliki beberapa ukuran, tapi yang ini ukurannya 10 cm. Untuk ketebalan bata ringan di pasaran yakni mulai ukuran 7,5 cm sampai 20 cm. Namun umum yang dipakai sama orang yakni ukuran 7,5 cm dan 10 cm. Langsung saja kita mulai menghitung kebutuhan bata ringan dalam membangun sebuah rumah. Saya contohkan pada sebuah gambar seperti ini teman-teman ya. Ini sebuah denah di mana sebuah rumah tinggal tipe 36 dengan tanah ukuran 6 meter lebarnya, panjangnya 15 meter. Adapun untuk tipe 36 ini yakni 2 kamar tidur, ruang tamu dan ruang keluarga jadi satu kamar mandi atau toilet. Belakang ada pagar, depan juga ada pagar. Ini untuk dinding-dindingnya. Untuk tampak depannya seperti ini. Dan ini potongan memanjang, potongan BB seperti ini. Ini elevasi 00, elevasi plafon sekitar 3,05, 3 meter 5 cm. Untuk tinggi ring ini adalah 3,35 dari 00. Sekarang langsung aja untuk mencari kebutuhan dinding batanya. Ini kita bagi ada beberapa item, yakni kebutuhan bata untuk rumah area ini. Yang ini kebutuhan bata untuk dinding rumah. Setelah itu kebutuhan bata untuk pagar. Ini belakang, pagar belakang dan pagar depan ini. Samping kanan kiri. Setelah itu kebutuhan bata gewel atap. Karena atapnya pelana, gentengnya turun ke depan dan belakang, ini kan perlu gewel. Ya. Sekarang langsung saja cara hitung kebutuhan dindingnya adalah seperti ini. Ini dinding untuk rumah ini ya. Yang ini area ini. Ini 6 meter dikali 5, yakni ini kan 6 meter. Kita hitung semua. 1, 2, 3, 4,
5, ini 6 dikali 5, ya ini dari ini tadi. Setelah itu ini ditambah lagi 3 meter, yakni yang ini, penyekat kamar. Setelah itu kita tambah 1,5 dan 1,75. Itu dari mana? Dari yang ini 1,5, yang ini 1,75. Kita total semua ketemunya 36,25. Setelah itu kita lihat tinggi dindingnya ini berapa. Kalau kita lihat di gambar ini 00, slope-nya di bawah 00. Setelah itu kita pasang dinding sampai ring. Ringnya tadi ya ini 3,35. Akhirnya 36,25 kita kali 3,35 meter untuk tinggi dinding. Totalnya 121,44 meter persegi. Ini kita sudah ketemu luasan dinding di area rumah. Setelah ketemu luasan dinding di area rumah ini, sekarang kita cari luas pintu dan jendela. Luas pintu dan jendela. Ini tadi kan kita total belum pengurangan pintu. Setelah itu kita cari luas pintu dan jendela untuk pengurangan luasan dinding di area rumah. Luas pintu. Ini untuk pintu bagian depan. Pintu ini utama. Lebarnya 1,02 meter, kita kali tingginya 2,15. Jadi ini pintu depan, tingginya 2,15, lebarnya 102. Kita tambah 0,92 kali 2,15 kali 4. Ini dari mana? Dari kamar, pintu-pintu kamar. Pintu ini 1, ini lebarnya 0,92, tingginya 2,15. Jadi jumlahnya 4, 1, 2, 3, 4. Ya, kamar 2, pintu ke belakang sama pintu kamar mandi. Ini jumlahnya 4. Ini kita total semua ketemunya 10,105 meter persegi. Setelah itu luas jendela. Luas jendela ini jendelanya ada 1, 2, 3, 4, dan ini BV 5. Ini 0,6 lebar jendela, 0,6. Yang ini tingginya 1,95, yang bagian depan ini, jendela depan ini 0,6, tingginya 1,95. Setelah itu ini 0,91 kita kali 1,95, yakni jendela yang ini, bagian depan 2 ini lebarnya 0,91, tingginya 195. Setelah itu 0,7 kita kali 2,8, jendela yang ini atau yang ini, lebarnya 70 cm, 0,7, tingginya 2,8. Setelah itu 0,6 kita kali 1,5, jendela yang bagian belakang ini, kamar belakang ke taman belakang, lebarnya 0,6 kita kali 1,5. Setelah itu 0,5 kali 0,4, yakni BV kamar mandi ini. Ya, ini semua kita jumlah, ketemunya kurang lebih 6 meter persegi. Ini kebutuhan dinding total. Terus ini luasan pintu dan jendela. Nantinya ini kita kurangi ini. Jadinya ini kebutuhan bata untuk dinding rumah, yakni 121,44 meter persegi. Dari ini kita kurangi 10,105 meter persegi. Dari luasan pintu ini kita kurangi 6 meter persegi dari luasan jendela. Akhirnya ketemunya 105,34 meter persegi untuk kebutuhan bata dinding rumah. Yang ini teman-teman ya, area ini. Setelah itu kita hitung kebutuhan bata untuk pagar. Untuk pagar belakang dan depan, samping kanan kiri. Ini panjangnya 4,5, yakni ini 1, jumlahnya 4. 1, 2, 3, 4.
4,5 dikali 4 tingginya 60 cm atau 0,6. Ini pagarnya plus 0,6. Ini plus 0,6 dari 0. Jadi dari sini sampai sini, dari sini 4,5 meter, dari sini sampai ketemu dinding ini 4,5 meter. Ya, ini 4,5 jumlahnya 4 kali tingginya 0,6. Sedangkan ini adalah yang belakang ini. Panjangnya 6 dikali 0,6. Yang belakang ini. Sedangkan yang ini 1 dikali 2,6 dikali 4. Ini yakni ini sayapan ini. Ini 1 meter, tingginya 2,6, dari sini sampai sini 2,6, jumlahnya 4, yakni 1, 2, dan baliknya 3, 4, atau ini 1, 2, 3, 4. Ini kalau kita jumlah semua kebutuhan pagar yakni 24,8 meter persegi. Kebutuhan bata untuk pagar. Sekarang kita hitung untuk kebutuhan bata gewel atap. Ya, ini ada gewel. Jadi gewelnya nanti di atas sini, di atas 1, 2, 3, ada 3. Ini lebar gewelnya yakni 8,15. Sedangkan untuk tingginya ini 2,75. Jadi kita cari rumus segitiga. Jadi 8,15 kita kali 0,5, kita kali 2,75, kita kali 3 karena jumlahnya 3. Gewelnya di sini 1, 2, 3. Ini bisa juga rumusan 8,15 kita bagi 2, kita kali 2,75 kali 3. Atau bisa seperti ini, 8,15 kita kali 0,5, kita kali 2,75, kita kali 3. Ini ketemunya 33,62 meter persegi. Jadi kebutuhan bata untuk gewel atap yakni 33,62 meter persegi. Kebutuhan ini untuk batanya sudah terpenuhi semua. Mulai yang untuk rumah, sudah kita kurangi luasan pintu dan jendela. Setelah itu untuk pagar, dan juga untuk gewel. 1, 2, 3. Untuk total kebutuhan bata, yakni dari luasan ini ditambah ini ditambah ini. Kebutuhan bata yakni 105,34 dari kebutuhan bata dinding rumah. Ini 105,34. Ini. Setelah itu 24,8 dari kebutuhan bata untuk pagar, yakni ini 24,8. Setelah itu 33,62 yakni dari kebutuhan bata untuk gewel atap, yakni ini. Ini kalau kita total semua ketemunya 163,76 meter persegi. Jadi kebutuhan bata untuk satu rumah ini totalnya yakni 163,76 meter persegi. Dari kebutuhan bata yang 163,76 meter persegi ini, atau ini kebutuhan bata 163,76 meter persegi. Kalau kita jadikan meter kubik berapa? Kalau kita jadikan biji ketemu berapa? Yakni dengan cara seperti ini, 163,76 meter persegi. Ketebalan bata kan macam-macam, ada yang 10 cm, ada yang 7,5 cm, ada yang 15, ada yang 12,5. Tapi yang umum dipakai yakni yang 10 cm. Kadang ada yang pakai 7,5 cm. Kalau dengan cara kita cari dengan cara meter kubik yakni seperti ini, 163,76 yang ini, 163,76 kita kali 0,1. Karena kita cari yang 10 cm, 0,1. Jadi ketemunya ini dikali 0,1, yakni 16,376 meter kubik. Jadi kebutuhan untuk rumah ini kalau pakai bata 10 cm, yakni 16,376 meter kubik.
Sedangkan kalau pakai yang tebal 7,5 cm, yakni 163,76, kita kali 0,075. Jadi yang 75 cm ini kita jadikan meter. Ini kita kali ini ketemunya 12,3 meter kubik. Jadi kebutuhan rumah ini apabila kita memakai bata ringan ketebalan 7,5 cm, ketemunya 12,3 meter kubik. Sedangkan kalau biji bagaimana? Kalau biji yang kita pakai dinding bata ringan yang 10 cm nanti berapa, yang 7,5 cm nanti berapa? Untuk mencari bijinya, yakni 1 meter kubik dengan yang ukuran 10 cm, yakni 1 kita bagi 0,2, kita bagi 0,6, kita bagi 0,1. 0,1 adalah tebelnya yang kita pakai 10 cm ini. Sedangkan 0,2 dan 0,6 adalah panjang lebar bata. 1 kubik kita bagi 0,2, kita bagi 0,6, kita bagi 0,1 sama dengan 83 biji. Untuk 1 kubik dengan ketebalan 10 cm itu jumlahnya 83 biji. Kalau dengan ketebalan 75 cm, yakni 1 kubik, kita bagi 0,2, kita bagi 0,6, kita bagi 0,075. Ini ketebalannya 7,5 cm, kita jadikan meter. Ini ukuran panjang lebarnya bata 20 cm sama 60 cm, tebelnya 0,75. 1 kita bagi 0,2, kita bagi 0,6, kita bagi 0,075, ketemunya 111 biji. Jadi dalam 1 kubik dengan ketebalan bata 7,5 cm, ketemunya 111 biji. Jadi kalau kebutuhan biji yang 10 cm dan 7,5 cm seperti ini, 10 cm ya. Ini juga 10 cm, ini tadi yang kubik. Ini yang 7,5 cm yang kubik. Ini kalau 10 cm yakni 16,4. Ini dari mana? Dari ini yang meter kubik ini 16,376. Kita bulatkan aja 16,4. Kita kali 83 biji. Dari mana? Dari ini. Yang 1 kubik tadi dengan ketebalan 10 cm ketemunya 83 biji. Jadi 16,4 kita kali, ini kubik ya. Ini kubik. Kita kali 83, yakni ketemunya 1361 biji kalau ketebalannya 10 cm. Sedangkan ketebalan 7,5 cm yakni dari ini 12,3. Ini dari mana? Dari ini kebutuhan meter kubik 12,3 meter kubik, 12,3 kita kali 111. 111 ini dari ini dalam 1 kubik dengan ketebalan bata 7,5 cm ketemunya 111 biji. Jadi 12,3 kita kali 111 ketemunya 1365 biji. Ini kalau kita jadikan biji. Seharusnya sama. Ini kenapa kok beda? Selisih 4 biji. Karena kebutuhan kubik dalam biji ini 10 cm ini ketemunya 83,3333. Sedangkan yang 7,5 cm ketemunya 111,111. Ini langsung kita bulatkan aja 111, yang ini 83. Nah, dengan pembulatan ini akhirnya ini ada selisih 4 cm. Kalau di belakang koma ini kita cantumkan, ini juga kita cantumkan, ini hasilnya akan sama. Demikian proses atau cara mencari kebutuhan dinding bata ringan pada sebuah rumah tinggal. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat.